Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Amalia, SPSI MSc. Saya merupakan dosen tetap dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syakuala, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan Masa Awal Anak. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bagian pengajaran. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Masa Awal Anak adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah ECE 102 dan berbobot 2 SKS. Metode pengajaran yang saya gunakan yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini dilakukan dalam 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini yaitu 1. Menguasai konsep pengembangan profesionalisme untuk mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang PAUD. 2. Menguasai kompetensi kepribadian sosial, supervisi akademik, manajerial, dan kewirausahaan dalam penyelenggaraan lembaga PAUD yang mandiri, berkualitas, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. CPMK yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep psikologi perkembangan dan tugas-tugas perkembangan. 2. Mahasiswa mampu menganalisis periode prenatal atau kehamilan dan periode pasca natal. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami periode perkembangan anak usia 0 sampai 12 tahun. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, hakikat psikologi perkembangan, yang kedua, pembagian masa-masa perkembangan menurut beberapa tokoh psikologi, yang ketiga, periode prenatal atau kehamilan dan periode pasca natal. Yang keempat, memahami periode masa bayi atau 0 sampai 2 tahun, 5 periode anak-anak awal usia 2 sampai 6 tahun, dan 6 periode anak-anak pertengahan dan akhir usia 6 sampai 12 tahun. 3 komponen dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS di awal pertemuan kuliah. Kemudian juga dilakukan presentasi interaktif secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, yaitu PowerPoint, Quizzes, dan Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah, yaitu antara dosen dan mahasiswa dalam sesi tanya-jawab, diskusi, kolaborasi, dan refleksi. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini yaitu melalui kuis, presentasi kelompok, serta penilaian sikap. Selanjutnya, penilaian UTS dan ujian akhir semester. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita udah ketemu lagi di minggu ini. Sebelumnya kita sudah jumpa dengan materi kemarin. Kita ada melakukan banyak kegiatan. Oke, tapi saya mau tanya dulu untuk kita review dulu pertemuan sebelumnya. Ya, pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat tentang perkembangan dan pertumbuhan? Ada yang mau sharing tentang perkembangan dan pertumbuhan? Silahkan.
Ada? Ya, Indah. Jadi perkembangan itu adalah proses perubahan yang berlangsung terus-menerus sejak awal tumbuhan sampai kita meninggal dunia. Sekian. Oke, mantap jawabannya ya. Oke, ada perkembangan, ada pertumbuhan dan kematian. Itu tiga hal yang berbeda. Tapi tiga hal itu dialami oleh individu. Ya, jadi pada anak usia dini mereka mengalami perkembangan. Kapan perkembangan itu terjadi? Dari masa konsepsi. Masih ingat masa konsepsi? Hari ini kita akan bahas masa konsepsi ya. Oke, minggu ini kita akan membahas tentang periode prenatal dan kehamilan. Tadi kita sudah singgung sedikit terkait masa konsepsi. Masa konsepsi. Apa itu masa konsepsi? Ya, coba kita lihat apa itu masa konsepsi. Oke. Masa konsepsi adalah masa di mana bertemunya sel ovum atau sel telur dengan sperma. Ya, jadi masa konsepsi itu adalah masa awal kehidupan manusia. Padahal manusianya sendiri itu belum terbentuk. Ya, baru hanya telur bertemu dengan sel sperma. Terjadi di mana? Terjadi di rahim ya. Jadi kalau pada remaja perempuan tadi kita singgung mengenai kematangan ya, dia itu kan melepaskan sel ovum setiap bulannya. Nah kemudian kalau kita orang Islam menikah, setelah menikah kemudian terjadi hubungan suami istri, maka disitulah akan bertemu sel ovum dengan sel sperma. Disinilah awal dari masa konsepsi. Ya, sampai kapan masa konsepsi? Sampai kelahiran. Ya, jadi apakah semua individu mengalami hal itu? Benar. Ya, jadi nggak mungkin terjadi begitu saja, kecuali pada siapa? Pada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa yang kita ketahui ya. Jadi semuanya kita pasti mengalami ini dulu. Ya, semuanya kita pada saat itu terjadilah pertemuan antara sel ovum dan sel sperma. Makanya terbentuklah zigot, gitu ya. Terbentuklah embrio, terbentuklah janin, gitu ya. Oke. Pemahaman tentang masa konsepsi dan awal kehidupan itu penting untuk memastikan kesehatan dan perkembangan optimal janin. Penting masa konsepsi ini untuk kita pelajari, penting. Karena ternyata perkembangan itu bukan hanya pada saat individu itu lahir, manusia itu lahir, bukan. Tapi dari dalam kandungan, Jadi perlu ada stimulasi, perlu ada kontrol emosi, gitu ya, untuk menjaga janin ini bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Makanya kenapa hari ini kita mau pelajari tentang masa konsepsi. Kenapa? Karena memang bahkan untuk kita, misalnya kayak kehamilan tadi ya, masa prenatal. Untuk mempersiapkan itu bukan pada saat hamil, tapi dari sebelum hamil. Gitu. Ya, nanti one day kalian menikah, ya, kemudian sebelum menikah mungkin ikut misalnya seperti seminar gitu ya, untuk misalnya dengan BKKBN bagaimana menjaga kesehatan alat reproduksi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ini. Gitu. Jadi individu yang kita persiapkan yang lahir ke muka bumi ini adalah individu yang sehat. Jadi bukan pada saat sudah lahir baru kemudian diberikan stimulasi, makanan yang bergizi, tidak. Tapi dari sebelum dia lahir. Makanya hari ini kita belajar tentang masa konsepsi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, tahap perkembangan masa prenatal. Ya, pertama ada tahap germinal. Ini sel telur yang telah dibuahi atau zigot, kita udah pernah belajar ya di biologi zaman SMA, ya, mengalami pembelahan sel dan mulai bergerak menuju rahim untuk kemudian menempel pada dinding rahim. Nah, tadi zigot yang belum terbentuk tadinya yang masih sel telur, itu kan jalan ya dari ovarium, tempatnya rumahnya ovum, jalan, kemudian di tengah jalan ketemu dengan sel sperma. Di tengah jalan ketemu dengan sel sperma, dia berhasil dibuahi, kemudian dia akan jalan
kuasa Allah, kemudian dia akan menempel di dinding rahim. Nah, ini masanya 2 minggu. Ini masanya 2 minggu. Ya. Kemudian fase embrionik. Zigot mengalami pembelahan dan diferensiasi sel, pembentukan 3 lapisan germinal yang kemudian berkembang menjadi berbagai organ dan sistem tubuh. Nah, pada fase ini, ya setelah 2 minggu, itu zigot yang tadi itu sudah menjadi embrio, di mana perkembangan dari zigot tadi itu dia sudah punya organ-organ. Gitu. Makanya pada usia ini jantung sudah ada pada embrio. Ya, biasanya di usia 6 minggu. Kalau kita ke USG, ke dokter spesialis kandungan, itu bisa didengarkan detak jantung. Ini yang dimaksud dengan organ yang sudah mulai bertumbuh. Ya. Oke. Kemudian ada fase janin, mulai terlihat seperti manusia dengan jari tangan dan kaki mulai terbentuk serta mata dan telinga yang mulai berkembang. Nah, pada fase janin ini, kalau di USG itu udah kelihatan tangan. Kadang-kadang dokter itu akan hitung jari dari janin yang ada di dalam perut ibu. Nah, karena setiap bulan, setiap minggu di dalam kandungan itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan, makanya kenapa ibu hamil itu perlu dijaga. Gitu. Selain dia menjaga dirinya, kita lingkungan itu perlu menjaga mereka. Baik itu karena kondisi fisik, karena kondisi emosi, ya. Jadi kita sebagai lingkungan itu punya peran untuk menjaga ibu hamil. Nanti kalian yang hamil berarti lingkungan yang akan menjaga kalian. Kita akan hamil, maka lingkungan yang akan menjaga kita. Tujuannya apa? Karena kita mempersiapkan individu baru yang akan lahir ke dunia. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ternyata itu bukan pada saat lahirnya kita persiapkan, tapi dari sebelum lahir dan bahkan sebelum terbentuk kita sudah merencanakan kehamilan. Nah, seperti itu. Jadi bukan cuma gizinya, bukan cuma makanan, minuman yang dijaga, tapi juga kondisi psikologis. Begitu pentingnya kondisi psikologis ibu hamil. Kenapa penting kondisi psikologis ibu hamil? Karena kalau misalnya ibunya nggak sehat, psikisnya nggak sehat, jadi anaknya pengaruh. Misalnya ibunya sering nangis, itu anaknya juga kurang senang. Ya, maka akan berpengaruh kepada janin. Gitu. Kondisi psikis ibunya itu akan berpengaruh kepada janin. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa kita perlu menjaga kondisi psikisnya ibu yang sedang hamil. Gitu. Jadi bukan cuma asupan makanan. Kalau asupan makanan sudah pasti, apa yang dimakan sama ibu maka nutrisinya akan dibagi ke bayi, gitu, ke janinnya. Jadi ternyata kondisi psikis itu juga mempengaruhi emosi. Ibunya sering nangis, maka bayinya juga akan sedih di dalam kandungan. Ternyata sudah dilakukan penelitian. Ya, ketika ada ibu yang sering tertekan psikologisnya, bermasalah dengan kondisi emosinya, maka waktu di USG kelihatan bayinya tuh juga ikut nangis. Posisinya tuh posisi sedih gitu. Tutup muka misalnya, ya mulutnya agak turun gitu seperti orang menangis. Gitu. Ternyata sudah dilakukan penelitian. Begitu berdampaknya kondisi psikologis ibu terhadap janin. Jadi makanya kita nggak boleh sedih kalau misalnya terlalu banyak tekanan pada saat kehamilan. Kita juga tidak boleh memberikan tekanan kepada orang hamil. Itu tujuannya. Ya, karena dalam semua proses kehamilan itu menentukan siapa yang akan dilahirkan. Ya, oke. Ciri dari periode pranatal. Yang pertama itu adalah pembauran sifat. Ciri fisik dan psikis yang diturunkan dari kedua orang tua mulai menyatu dan membentuk dasar perkembangan selanjutnya. Ini yang tadi saya bilang. Ternyata ada pembauran sifat. Ya, karena tadi ada sel ovum dan sel sperma yang menyatu dan dua sel itu punya bawaan, punya sifat bawaan. Dan ini akan membuat anak itu memiliki sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua. Makanya penting cari pasangan yang baik. Ya, kenapa? Karena ada penurunan sifat untuk anak. Oke, yang kedua, penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin individu sudah ditentukan sejak pembuahan dan tidak akan berubah kecuali melalui intervensi medis. Ingat,
sudah ditentukan dari dalam kandungan. Siapa yang menentukan jenis kelamin? Ayah atau ibu? Ayah. Hah? Ibu. Ayo, siapa yang menentukan jenis kelamin? Ini kaitannya dengan kromosom. Ayah. Kenapa ayah? Karena ayah membawa kromosom X dan Y. X dan Y. Gitu. Sedangkan pada ibu hanya membawa kromosom X. Hanya membawa kromosom X. Jadi ketika X jumpa dengan kromosom Y yang dibawa oleh ayah, maka dia menjadi anak laki-laki. Kalau dia kemudian yang kromosom X dari sel telur ibu jumpa dengan kromosom X dari sperma ayah, maka dia menjadi anak Perempuan. Gitu. Jadi nggak akan berubah tuh. Jadi dari masa konsepsi, ketika siapa duluan yang jumpa nih kromosom ayahnya, oh X duluan yang jumpa, maka jadinya anak perempuan. Di tengah jalan nggak berubah tuh. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya jenis kelamin itu tidak akan berubah, dan yang menentukan itu pasti ayah. Ya, jadi bukan ibu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mertua nih marah, kayak kita nonton film ya. Ada mertua marah karena Selalu lahirin anak. perempuan gitu ya, marah sama menantu yang perempuan nih, karena anaknya karena dia nih laki gitu ya. Mertua kalian misalnya maksudnya ya. Marah nih. Karena yang dilahirkan itu adalah anak perempuan. Kok anak perempuan terus, kamu nggak bisa melahirkan anak laki lagi ya? Stop. Anak ibu. Ya kan? Anak mama. Kenapa? Karena kromosom Y itu adanya di ayah, sedangkan ibu tidak punya kromosom Y. Udah tahu ya? Gimana cara bantah? Oke. Yang ketiga, perkembangan dan pertumbuhan pesat. Periode ini merupakan masa pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan dengan tahap perkembangan lainnya dalam kehidupan individu. Pernah merasakan nggak? Kalau pada masa janin ini, masa dalam perut ibu ini adalah masa pertumbuhan dan perkembangan paling cepat sepanjang hidup kita. Iya. Waktunya 9 bulan guys. Tok 9 bulan saja. Ya, tapi yang tadinya telur, iya kan? Iya. Konon ada mata gitu, tapi kemudian berubah gitu dalam waktu 9 bulan, sesingkat-singkatnya, Masya Allah. Cuma 9 bulan, ya, terbentuk jadi kepalanya ada ekor, kemudian ekor itu berubah jadi kaki, ada tangan, ya, di tangan itu ada jari-jari, ada kuku. Itu hanya dalam waktu 9 bulan. Itu cuma fisik, nggak ngomong soal jantung, paru-paru, empedu, lambung, usus, jenis kelamin, alat kelamin. Bayangkan. Makanya pada masa ini adalah terjadinya perkembangan dan pertumbuhan yang paling besar, Masya Allah. Jadi bukan pada saat dia lahir. Kalau lahir memang iya, bayi, kemudian besar, tumbuh ya, jadi anak, jadi remaja. Tapi itu kan butuh waktu bertahun-tahun. Sedangkan ini 9 bulan, tidak sampai 1 tahun. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah risiko tinggi. Periode ini juga rentan terhadap berbagai risiko baik fisik maupun psikologis dan dapat mempengaruhi perkembangan janin. Ini yang tadi saya bilang, bahwa pada masa ini yang hanya singkat ini, yang sangat pesat ini perkembangan dan pertumbuhannya ini punya banyak risiko. Kenapa? Karena ada manusia yang lain di dalam badannya, dan itu terkoneksi penuh kepada ibunya. Ya, itu misalnya jatuh. Ada keadaan yang lain seperti keadaan psikis, rumah tangga yang tidak harmonis, bukan rumah tangga dia, rumah tangga adiknya, rumah tangga kakaknya, mungkin rumah tangga orang tuanya bahkan. Itu mempengaruhi kondisi emosi dia. Ternyata kondisi itu membuat dia menjadi tertekan dan akan mempengaruhi janin. Nah, seperti itu. Ya, ternyata hal-hal yang seperti itu harus banyak sekali pertimbangan. Ya, jadi penting untuk kita mencari siapa yang baik untuk kita, ya, kemudian kita pilih yang mana yang terbaik. Di samping kita memantaskan diri, kemudian mempersiapkan diri untuk hamil, apa misalnya minum vitamin. Ya, waktu hamil saya banyak dikasih kalsium sama dokter. Gitu. Ternyata bayi itu akan mencuri kalsium ibunya. Kalsium tuh apa? Pertumbuhan apa? Tulang. Bayi itu kan ada tulang tuh. Dari mana pembentukan tulang bayi itu? Dari kalsium si ibu. Gitu. Jadi dia akan
dari obat, bukan obat, kalsium memang ya sudah tablet atau dari makanan. Tujuannya apa? Supaya bayinya itu sehat dan ibunya juga sehat. Karena pasti akan diambil tuh kalsium ibunya. Jadi nutrisi yang dimakan sama ibu itu, yang diminum sama ibu, yang diserap oleh tubuh ibu itu akan dibagi ke bayi. Makanya penting untuk kita itu menjaga kesehatan pada saat kehamilan. Penting memeriksakan diri kepada bidan, puskesmas, kemana lagi? Dokter spesialis kandungan. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan si bayi tadi, si janin tadi. Ya, tapi memang kebutuhan dari ibu tidak boleh dikesampingkan. Karena apa? Bayi kan belum lahir. Ibu yang bawa bayi kemana-mana dalam perut. Maka penting untuk kita menjaga keadaan psikis ibu. Karena itu memang terlewatkan ya dari masyarakat kita. Misalnya kondisi fisik ketika ibu hamil. Itu kan beda-beda ya. Ada yang mukanya sembah. Pernah lihat nggak? Iya. Nah, gitu. Ih, kok kayak gitu, Kak? Gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang hitam jadinya. Ada bagian mungkin ya mukanya hitam, lehernya hitam misalnya, sikunya mungkin atau mana lah gitu. Itu jadi pertanyaan di masyarakat. Ya, datang saudara, bro Kaki, jelek ya, apalagi hamil, oh bawaan ya. Nah, gitu. Itu sedikit banyak mempengaruhi kondisi psikis, emosi. Nah, hal-hal yang seperti itu sebaiknya dihindari. Nah, jadi peran dari lingkungan ibu yang sedang hamil ini sangat besar. Peran dari lingkungan, ya, ada suami, ada orang tua, ada mertua, ada adik, kakak, abang. Itu peran mereka sangat besar untuk menjaga supaya si ibu hamil ini tetap sehat selama masa kehamilan sampai melahirkan bayinya. Oke, nah itu tadi materi kita hari ini ya tentang masa prenatal dan kehamilan ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Oke, Manda. Silakan Manda. Jadi tadi Ibu ada jelaskan tentang sifat yang diturunkan dari orang tua, contohnya dari ayah ataupun dari ibu ke anaknya. Apakah sifat ini bisa mempengaruhi kehidupan selanjutnya atau sifat yang dibawa oleh ibu dan ayah ini bisa diubah di kemudian hari ini? Oke, bagus pertanyaannya. Bagus. Siapa lagi yang mau bertanya? Dia. Silakan dia. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya, bahwasannya saya ada dengar kalau makanan yang dikonsumsi itu ternyata dapat mempengaruhi jenis kelamin si anak. Apakah itu benar Bu? Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan Manda dulu ya terkait sifat. Kan tadi kita bahas kalau sifat itu diturunkan oleh orang tua. Anak udah lahir nih, apakah sifat itu yang diturunkan tadi bisa berubah? Oke, kita ngomong secara psikologis ya. Menurut teori psikologi, yang namanya karakter sifat itu bisa berubah. Itu bisa berubah. Tapi sangat bergantung kepada individu. Gitu. Bayangkan dia sudah seumur hidup dengan keadaan itu, dalam ruang lingkup seperti itu. Ya, kemudian dia mau merubah diri dia. Jadi penting sekali peran dari individu yang mau berubah tersebut. Baru kemudian itu bisa berubah. Berapa lama Bu berubahnya? Tergantung sama individunya. Konsisten dengan perubahan, mengulang-ulang terus sifat atau perilaku yang baiknya. Nah, itu bisa jadi lebih mudah dalam perubahan. Nah, gitu. Nah, ya. Oke, pertanyaan dia tadi. Jenis kelamin itu bisa nggak dipengaruhi oleh makanan yang dimakan oleh ayah atau ibu? Iya, bisa. Tapi bukan merubah jenis kelamin yang tadi sudah sel ovum dan sel sperma bertemu. Ya, bukan pada saat itu, tapi sebelum terjadinya itu. Nah, jadi kalau misalnya saya pernah dengar ya dari Dr. Boyke, tahu ya Dr. Boyke? Nah, jadi kata Dr. Boyke, kalau mau punya anak laki-laki berarti bapaknya makan apa? Ibunya makan apa? Gitu. Kalau mau punya anak perempuan, ibunya makan apa? Bapaknya makan apa? Nah, itu bisa. Tapi bukan pada saat sudah bertemunya antara sel ovum dan sel sperma, tapi sebelum terjadinya hubungan suami istri. Nah, seperti itu. Ya, jadi bisa. Walaupun mungkin ya itu kuasa Allah Subhanahu wa taala lagi
Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung perkuliahan kita. Tapi sebelumnya saya pengen ada salah satu atau dua orang yang mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Dia, silakan dia. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini yaitu masa konsepsi dan awal kehidupan manusia. Faktor genetik, lingkungan, dan kesehatan ibu mempengaruhi perkembangan janin. Memahami proses ini membantu kita memberikan perhatian dan perawatan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan generasi mendatang. Dan perlu kita perhatikan lagi bahwasannya bukan hanya makanan saja yang perlu diperhatikan oleh ibu, tapi psikologis ibu juga perlu diperhatikan. Karena kenapa? Jika psikologis ibu terganggu, maka itu akan mempengaruhi janin juga. Jadi penting untuk kita memahami tahap perkembangan atau fase kehamilan, ya. Jadi untuk kita tahu apa nih sebenarnya yang harus kita persiapkan pada masa kehamilan dan tahapan yang seperti apa yang terjadi dalam masa kehamilan, sehingga kita atau calon ibu ya yang sedang hamil, mereka bisa mempersiapkan kondisi psikis dan kondisi fisik untuk menghadapi kehamilan. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa untuk minggu ini sampai di sini dulu pertemuannya. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi perkembangan bayi usia 0 sampai 1 tahun. Ya, kalau minggu ini kita bahas tentang bayi yang belum lahir, masa janin. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu membahas mengenai perkembangan bayi usia 0 sampai 1 tahun. Jangan lupa di rumah wajib bikin catatan ya terkait materi yang akan kita bahas. Ya, jadi semuanya sudah baca tentang materi perkembangan bayi usia 0 sampai 1 tahun. Oke, saya rasa untuk minggu ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam perkuliahan ini. Kelas saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.